Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maud sirran wa jahran fi dini wa dunya ya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aduh. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, di malam Sabtu, masih berbicara mengenai majelis 1 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melanjutkan pada pertemuan malam yang kemarin membahas tidak boleh menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disampaikan oleh beliau pada Ahad pagi 3 Syawal 545 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berceramah sebagai berikut. Jadi yang menentang takdir Allah itu akan terjadi kematian agama, kematian tauhid, kematian tawakal dan keikhlasan. Namun di sini bagi orang-orang mukmin, ketika diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang ke-6, iman kepada qada qadar Allah yang baik dan yang jelek. Ini hati orang mukmin tidak banyak bertanya ini bagaimana, ini mengapa dan bagaimana. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan hati seorang mukmin tidak mengenal kata mengapa dan bagaimana. Apapun takdir itu, baik khairihi takdir yang baik, wa syarihi takdir yang jelek, maka itu akan diterima dengan baik. Tidak banyak bertanya kunaon, kenapa jadi begini, kenapa, tidak mengeluh ya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur, insya Allah akan ditambahkan nikmat, dan kalau kufur akan tunggu azab yang pedih. Nah, jadi orang mukmin itu tidak banyak bertanya, kenapa Allah seperti ini memberikan saya keadaan yang sakit, keadaan yang susah, keadaan yang tidak banyak bertanya, menerima saja dengan lapang dada. Nah, tetapi ia hanya berkata baik. Jadi orang mukmin itu akan berkata baik. Namun kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nafsu memang mempunyai waktu untuk suka menentang. Jadi yang menentang takdir itu adalah nafsu kita. Nafsu yang menolak takdir tersebut. Nafsu memang mempunyai waktu untuk suka menentang. Barang siapa ingin memperbaikinya harus melatih hingga aman dari kejahatan. Jadi nafsu itu harus dilatih sehingga menjadi nafsu yang baik, sehingga nafsu yang bisa diarahkan. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah, itu nafsu akan menerimanya karena nafsunya sudah dilatih dengan baik dan jauh dari kejahatan. Semua nafsu itu pasti akan berbuat jahat. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i, sesungguhnya nafsu itu akan menyuruh kepada kejahatan. Kejahatan apa saja? Ya, kejahatan apapun ya dalam diri kita, niat jahat dan lain sebagainya itu berasal dari nafsu. Maka nafsu itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bila dilatih dan menjadi jinak, maka ia akan menjadi baik. Jadi kalau nafsu kita
dilatih dengan baik, insya Allah nafsu ini akan memberikan semangat kita dalam ibadah, memberikan semangat kita dalam berbuat baik. Jadi semangat itu ada nafsu, sebetulnya nafsu tapi diarahkan kepada hal yang baik. Nafsu berbuat berbagi terhadap sesama, nafsu pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu adalah nafsu. Tapi nafsunya itu dilatih menjadi lebih baik, maka ia akan sangat baik, ia akan setia menjalankan seluruh ibadah. Jadi apapun yang telah diberikan oleh Allah takdir, dia akan menjalankan seluruh ibadah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakannya. Karena apa? Karena nafsu tadi sudah dilatih, dan dia akan menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah, takdir yang diberikan oleh Allah, dia akan menerimanya dengan baik, ya. Karena dilatih nafsunya menjadi jinak. Ia akan setia menjalankan seluruh ibadah dan meninggalkan semua kemaksiatan. Jadi nafsu yang baik itu tadi dilatih dengan baik dan akan terus menjalankan ibadah, meninggalkan semua maksiat. Maka ketika itu akan dikatakan kepadanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Jadi ketika ada nafsu itu, menurut para alim ulama, ada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul amarah. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah nafsu amarah. Nafsu amarah itu setiap saat, setiap waktu ini menyuruh kepada kejelekan. Ada nafsul lawamah. Dalam nafsu lawamah ini adalah nafsu terkadang dia berbuat baik dan dia terkadang berbuat jelek. Tapi inilah yang namanya nafsul mutmainnah, adalah nafsu yang sudah dilatih, nafsu yang sudah jinak, hati yang jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhan dengan hati yang puas dan diridhoinya. Maka akan menjalankan seluruh ibadah dan meninggalkan seluruh maksiat. Mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin menerima takdir Allah dengan tidak bertanya bagaimana menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menerimanya dengan syukur, ya. Dan tentunya yang menentang itu adalah nafsu. Dan nafsu kalau kita latih dengan baik, insya Allah akan jinak dan akan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan keriduan dari Allah, dan supaya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Mafatihur Rabbani ini adalah bagaimana kita menjadi kekasih Allah. Nah, ini adalah proses majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita di sini di majelis ini insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan dari Tuhan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji kitab ini. Wa iyyakum syu'ban faminallah wa iyyakum hatam famini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.